Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen Ibu Nur Fadila dan juga ibu-ibu yang hadir di mata perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Izin menyampaikan prestasi saya sebagai tugas kita pada kali ini tentang penelitian analisis wacana, yaitu salah satu metode penelitian kualitatif. Yang pertama tentang pengertian analisis wacana. Analisis wacana merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengkaji penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, dalam suatu konteks sosial tertentu, di mana analisis wacana bertujuan memahami makna, pesan, nilai, serta ideologi yang terkandung dalam suatu komunikasi. Penelitian ini tidak hanya melihat kata-kata yang digunakan, tapi juga memperhatikan situasi, konteks, dan tujuan dari penggunaan bahasa tersebut. Dan sedangkan metode pengumpulan itu sendiri yaitu dengan berbagai macam metode, diantaranya yang pertama metode observasi, kemudian metode wawancara, kemudian metode dokumentasi, dan juga metode rekaman audio dan video. Yang pertama metode observasi, yaitu peneliti mengamati secara langsung penggunaan bahasa dalam suatu konteks kegiatan atau interaksi. Itu dengan peneliti melakukan wawancara langsung. Kemudian di situ. Dan kemudian yang kedua, metode wawancara. Ya, wawancara ini di mana peneliti memperoleh informasi dari narasumber untuk memahami makna dan konteks suatu wacana. Next, kemudian metode dokumentasi. Dalam metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data berupa dokumen, artikel, buku, transkrip percakapan, media sosial, atau dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode selanjutnya yaitu dengan rekaman audio dan video. Di sini yang digunakan untuk merekam percakapan atau interaksi yang akan dianalisis lebih lanjut. Kemudian instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman wawancara, lembar observasi, dokumen atau teks yang dianalisis, kemudian ada alat perekam audio dan video, kemudian catatan lapangan atau field notes. Nah, apa saja yang dikaji dalam analisis wacana? Yang pertama, pilihan kata atau diksi, di mana meneliti kata-kata yang digunakan dalam komunikasi, kata-kata yang digunakan penulis atau pembicara. Kemudian yang kedua, struktur kalimat, menganalisis cara penyusunan kalimat untuk menyampaikan pesan tertentu. Itu meliputi susunan kalimat, paragraf atau alur, serta penyampaian. Kemudian yang ketiga, makna yang tersurat atau tersirat,
mengidentifikasi pesan yang tampak maupun yang tersembunyi dalam suatu wacana. Ya, jadi tentang pandangan-pandangan yang disampaikan. Kemudian yang keempat, interaksi komunikasi. Itu mengkaji hubungan antara pembicara dengan pendengar dalam proses komunikasi. Berikutnya tentang yang kelima adalah kontak sosial dan budaya. Menelaah pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap penggunaan bahasa. Ya, meliputi cara penggunaan pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap penggunaan bahasa. Yang terakhir yang dikaji dalam analisis wacana yaitu nilai dan ideologi yang meliputi mengungkap nilai, keyakinan, atau pandangan yang terkandung dalam suatu wacana. Bagaimana bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi atau membentuk cara berpikir seseorang. Next. Ya, jadi dalam metode analisis wacana ini ada kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihan dari metode analisis wacana adalah yang pertama, mampu mengungkap makna yang mendalam dari suatu bahasa atau teks. Yang kedua, memahami hubungan antara bahasa dan konteks sosial. Kemudian dapat mengkaji komunikasi secara rinci dan menyeluruh, serta membantu menemukan nilai dan pesan yang tersembunyi dalam suatu wacana. Kemudian ada juga kekurangan-kekurangan dari metode analisis wacana itu sendiri. Ya, diantaranya yang pertama, analisis bersifat subjektif karena bergantung pada penafsiran peneliti. Kemudian juga kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengumpulan dan analisis data. Dan juga kekurangan yang lainnya adalah hasil penelitian sulit digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Kemudian kekurangan yang lainnya memerlukan kemampuan analisis dan interpretasi yang baik. Dalam pendidikan anak usia dini sendiri itu sebagai contoh penelitian dalam penggunaan wacana. Analisis wacana ini yaitu contohnya analisis wacana guru dalam menanamkan nilai karakter pada anak usia dini di TK. Kemudian analisis wacana pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini usia 5 sampai 6 tahun di TK. Kemudian analisis wacana interaksi guru dan anak dalam kegiatan bermain di PAUD. Ada lagi analisis wacana komunikasi guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Juga analisis wacana guru dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak di TK. Itu tadi contoh analisis wacana dalam pendidikan anak usia dini. Jadi kesimpulannya apa? Analisis wacana adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui analisis wacana, peneliti dapat memahami makna, pesan, nilai, dan konteks sosial yang terkandung dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan secara mendalam. Baiklah, teman-teman semua, ibu-ibu dan juga ibu dosen, demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan presentasi kami ini dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian,
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.